Bab 023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Fa. Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 26. 081262728826. Send a picture. Sanum melihat dua gambar Al-Quran berwarna biru dan pink. Al-Quran tidak terlalu besar namun sangat cantik. 081262728826. Gue mau nanya bagusan mana menurut lo? Anda. Pink. 081262728826. Oke Sanum. Makasih ya. Anda. Lia sama-sama. Ting. Kaza mengirimkan Anda pesan. Kali ini Instagram. Sanum melihat notif di bagian atas dan menaruh lagi ponselnya. Dia beralih mengambil Al-Quran dan bergabung dengan Gaza di sofa. Nih. Gaza yang menyodorkan ponsel membuat Sanum terheran. Dia menatap benda tersebut dan pemiliknya bergantian. Ya, Mas mau kasih HP-nya buat Sanum. Ponsel Gaza itu iPhone keluaran terbaru. Lo mau iPhone? HP Sanum masih ada Mas. Alhamdulillah masih bisa dipakai, jawabannya menolak ponsel tersebut. Cek siapa juga yang kasih HP. Kalau mau bisa gue beli baru iPhone sepabrik. Sombong. Serah gue lah. Sanum tertawa kecil. Dia menyandarkan tubuhnya dengan nyaman dan hendak membuka Al-Quran. Hapus postingan yang ada mantan gue. Sanum menoleh. Ya atau gak? Kalau gak gue biarin. Mau Mas mau. Dia ambil ponsel itu dengan cepat. Sanum memberikan cengiran dan membuka mata sandinya. Mas. Biar apa kata sandinya ulang tahun Sanum. Biar ingat Sanum ya. Gaza mendengus. Gak usah pede Cil. 27. Terus kenapa coba? Biar gue ingat di rumah ada bocil. Sanum menekuk wajahnya dan mencebik. Gaza menarik senyuman sangat tipis dan mengalihkan pandang. Banyak banget Mas, keluhnya. Postingan mantan Gaza itu banyak, apalagi mantannya gak terhingga. Tinggal dihapus. Ribet. Sanum menghapus satu persatu, karena banyak hal itu membuatnya cukup lama. Oh ya Mas, ucapnya disela. Itu. Apa? Din chat Sanum. Ngapain? Gak ada. Dia DM terus Sanum gak balas. Dia chat WhatsApp. Lo kasih nomor. Enggak Mas. Sanum juga gak tahu kenapa Din bisa punya nomor Sanum deh. Apa Mas yang kasih? Ya gak. Mas mau lihat chat Sanum sama Din gak? Ponsel Sanum dinakas. Sanum gak ngapain-ngapain kok chatnya. Gaza menimbang. Gak, gue gak peduli. Begitu ya. Gaza berdehem. Dalam hati dia gelisah memikirkan apa yang Din katakan pada Sanum. Lagi pula bagaimana anggotanya itu dengan mudah dapat nomor istrinya. Cek. Habibi juga chat Sanum. Gaza mendengus. Ngapain? Cuman nanya Al-Quran bagus yang pink atau biru. Sanum jawab pink, terus dia bilang makasih. Alah akal-akalan. Akal-akalan gimana Mas? Gaza mendengus. Terus. Itu aja Mas. Oh ya Mas, Din kayaknya bakal chat Mas deh. Dia minta temenin Sanum buat pilih baju koko. Sanum bilang kalau ada Mas terus Mas bisa, baru Sanum mau. Anjir si Din. Berani-beraninya. Mana HP lo? Buat apa Mas? Cepat. Sanum ambil dulu. 28. Ya. Sanum taruh Al-Qurannya dan mendekat ke nakas. Benda pipi itu lalu dia serahkan pada Gaza. Kata Sandi. Kata Sandi Mas. Ya. Kata Sandi. Kata Sandi Mas.
Gaza menatap tajam. Kata sandi lo apa? Ya mas, kata sandi Sanum itu kata sandi. Gaza mengernyit. Gue nanya kata sandi lo apa? Susah banget disebut. Decaknya. Sanum menghela nafas. Kata sandi mas. Cek nih bocil. Lo gak mau gue pinjem nih HP? Ya Allah mas kata sandinya itu kata sandi. Sini deh HP Sanum. Ia mencebik karena Gaza jadi emosi. Dia masukkan kata sandi sebagai kata sandi. Ponselnya terbuka. Tuh kan bisa. Masih langsung ngegas. Sanum bilang kata sandi. Gaza menatap datar. Gak sekalian lo bikin nih kata sandi, apa? Biar yang nanya emosi sekalian. Sanum tertawa. Mas Gaza lucu deh. Cek siapa yang ngelucu. Gaza kini memusatkan perhatiannya pada ponsel Sanum. Dia membuka WhatsApp untuk membaca langsung chat Habil Laludin. Sementara Sanum lanjut menghapus postingan. Sid. Sejak kapan sih dan pakai aku kamu sama Sanum? Lagi pula Din hanya mencari alasan bertanya baju koko segala. Pasti mau PDKT. Jangan harap gue biarin lo dekatin istri gue. Gue gak bisa. Gaza menaruh ponsel Sanum setelah selesai baca. Ekspresinya dingin. Bilang dia gak. Oh iya mas. Sanum mengambil ponselnya dan membalas sesuai permintaan Gaza. Setelah itu dia taruh lagi ponselnya. Tapi mas. Apa lagi? Gimana kalau mas Gaza yang temenin Din? Sebelah alis Gaza naik. Sanum itu senang banget tahu Din sekarang mulai rajin sholat dan memperbaiki diri. Mas bantu temenin beli ya. Sid. Ogah. Mas ayolah. Teman mas kan lagi berubah ke arah kebaikan. 29. Cek ngapain peduli. Sanum senang mas dan suka sama perubahan Din ke arah seperti ini. Sanum jadi bayangin kelak mas yang minta Sanum temenin baju koko. Gak apa-apa deh Din dulu berubah. Abis itu nular ke mas kan lumayan. Gak usah terlalu ngarep. Enggak. Sanum berdoa. Terus kalau si Din berubah alim lo mau sama dia? Ya enggak mas. Sanum kan sudah punya mas Gaza. Kalau gak ada gue, lo mau sama dia? Sanum suka laki-laki soleh mas. Din sama kayak gue. Seburuk-buruk apapun masa lalu seseorang kalau dia bertaubat, dia bahkan lebih baik mas di mata Allah. Jadi lo suka Din? Enggak mas. Sanum suka mas Gaza. Tapi lo suka cowok soleh. Ya gak Din juga mas. Tapi gak tahu ya bagaimana takdir ke depannya. Lo ngarapin Din? Enggak mas. Terus. Kan Allah yang tahu takdir mas. Dulu Zaid menikah dengan Zainab, tapi setelah setahun mereka bercerai. Zainab dinikahi oleh Rasulullah atas perintah Allah. Yang jadi pasangan kita hari ini belum tentu jodoh kita. Bisa jadi dia sebagai ujian dalam tapak tangga perjalanan sebelum menemukan jodoh yang Allah siapkan. Gaza bergeming. Ada yang menusuk perasaannya mendengar itu. Fakta bahwa bagaimana jika mereka bukanlah jodoh tapi dia hadir sebagai ujian untuk Sanum. Kenapa dia tidak rela jika pada akhirnya sosok Sanum tidak lagi menjadi bagian darinya? Tapi Sanum berdoa semoga maslah jodoh dunia akhirat Sanum. Lanjut Sanum disertai senyuman hangat dan tatapan penuh harap. Gaza menatap dalam mata itu. Kenapa? Bisa jadi gue ujian itu sebelum lo dapat yang lebih baik. Dan bisa jadi anggapan mas salah. Gue jelas gak baik. Gue pendosa. Lo tahu itu. Orang yang terbaik adalah dia yang menyadari dirinya penuh dosa mas. Mas seperti itu kan sekarang.
Lo gak tahu apapun tentang gue Sanum. Sanum gak tahu apapun. Sanum juga gak tahu masa lalu yang buat Mas jadi seperti sekarang, tapi Sanum gak peduli apapun masa lalu Mas Gaza. 30. Mas Gaza bisa berubah dan Sanum akan bantu. Sanum gak peduli walaupun ditolak, perasaan ini gak akan Sanum cegah Mas. Sanum akan tanggung segala resikonya. Lagi pula Sanum menempatkan perasaan setelah menikah. Sanum yakin Allah yang akan bimbing dan jaga hati Sanum apapun keadaannya. Sekarang yang pasti tugas Sanum adalah membawa Mas kembali ke fitrah Mas sebagai manusia. Hamba dari Allah yang butuh dan akan kembali pada Allah. Allah akan lakukan semampu Sanum. Kalau gue gak berubah, Mas tahu, Sanum akan terus berusaha. Tapi semua tergantung Mas, jika pada akhirnya Mas tetap memilih menjauh dari Allah, maka Sanum juga mulai menyerah. Jika Allah saja ditinggalkan gak memungkinkan Sanum juga ditinggalkan kan? Gaza tertohok. Allah selalu punya banyak cara untuk buat Mas kembali. Semua tergantung kamu Mas. Kamu ambil kesempatan itu atau kamu biarkan. Bisa jadi rasa sakit yang kamu alami adalah cara Allah buat kamu kembali. Bagaimana gue bisa mengenal Tuhan gue lebih jauh kalau gue gak pernah diperkenalkan dengan itu? Gantian Sanum terdiam. Gak semua orang punya ilmu yang sama. Gak semua orang paham agama, gak semua mereka sengaja menjauh dari Tuhannya. Mereka ingin, tapi mereka gak pernah diberitahu perihal Tuhannya lebih dalam, tutur Gaza panjang. Gimana mereka tahu apa yang boleh dan gak boleh dilakukan jika pemahaman mereka gak ada? Panutan untuk mereka lihat juga gak ada. Orang yang mereka lihat bahkan jauh dari Tuhannya. Jangan selalu berpikir seseorang menjauh dari Tuhannya karena dia sengaja. Tapi coba tanyakan apa ada seseorang yang menunjuki dan mengajarkannya tentang agama. Dia gak lakuin bukan karena menjauh atas semua rasa sakit, di luar dari itu dia tidak punya tempat. Tubuh Sanum bergetar. Kalimat Gaza menembus hatinya, membuatnya tersadar. Nyatanya banyak orang yang mengamalkan apa yang Tuhannya perintahkan bukan karena menjauh seperti yang Gaza katakan atau tidak peduli. Tapi tidak ada yang memberitahu tentang itu. Keburukan merajalela saat orang baik diam. Ketika orang baik dan paham agama tidak bersuara pantas bagaimana orang yang tak paham di luar sana mendekat kepada Tuhannya. Sanum tertunduk. Sanum minta maaf Mas. Kenapa minta maaf? Secara tidak langsung Sanum bilang Mas menjauh dari Tuhan Mas. Padahal Sanum gak tahu bagaimana kehidupan Mas dulunya. Gaza tersenyum getir. Gue gak pernah diajarkan agama oleh orang tua gue. Semua soal dunia. Gue gak tahu lebih dalam tentang Islam kecuali sebatas status kalau gue lahir dalam keadaan Islam. Masa lalu juga buat gue semakin jauh dan gak peduli pada agama gue sendiri. Tapi lo tahu salahnya di mana? Orang tua. 31. Mereka yang bertanggung jawab karena tidak memperkenalkan Tuhan kepada anaknya. Jadi kalau anaknya lakuin dosa besar sekalipun, harusnya orang tua yang disalahkan kan? Sanum tertegun. Matanya memerah dan cairan bening menumpuk. Dia senang Gaza berbicara panjang dan secara tidak langsung menceritakan tentang dirinya. Tapi dia juga merasa berdosa karena menilai dari sudut pandangnya saja tanpa. Kalau begitu izinkan Sanum mengajak Mas mengenal Tuhan dan agama kita lebih dalam, lirihnya. 32. Berisik suara bel apartemen membuat Sanum buru-buru berdiri setelah mengambil hijab dan cadarnya. Dia melirik Gaza yang masih duduk di sofa dan hanya diam. Kaki yang dibalut kaus kaki itu melangkah ke pintu apartemen. Tanpa mengecek dulu, Sanum langsung membuka pintu.
Perempuan dengan turtleneck top lengan panjang dengan rok mini denim di atas paha berdiri anggun di depan pintu. Rambutnya yang bergelombang tergerai, wangi parfum mahal menyeruak ke indera penciuman Sanum. Mana Gaza? Dia Alice, dagunya naik sedikit saat berbicara, dia menatap angkuh. Mas Gaza. Ah lama. Alice mendorong Sanum dan menyelonong begitu saja. Sanum sontak berpegangan pada belakangnya kalau tidak dia nyaris jatuh. Dia beristighfar dan menoleh sebal dan lekas menyusul. Alice tersenyum lebar melihat Gaza yang duduk di sofa dan terdiam. Seakan tengah memikirkan sesuatu. Sepertinya cowok itu juga tidak menyadari kehadirannya apalagi posisi Gaza membelakanginya. Kejutan. Kap. Hai sayang. Alice melingkarkan tangannya di leher Gaza dari belakang, kemudian tanpa permisi dia memberi kecupan di pipi itu. Gaza tersentak karena pipinya dicium tanpa permisi. Matanya memerah penuh amarah melihat sang pelaku. Aku kangen banget tahu. Sanum yang baru memasuki ruangan tengah membeku melihat hal tersebut. Alice. Gaza menarik kasar Alice agar mundur. Tapi perempuan itu malah mengeratkan pelukannya. Sid. Beraninya lo nyium gue. Alice tersenyum tanpa merasa berdosa. Kenapa gak angkat telepon aku sayang? Diam. Berang Gaza. Ba, lepasin suami Sanum. Sanum mendekat dengan protes. Dia tidak terima Gaza dipeluk yang bukan mahram bahkan dicium seperti tadi. Gaza menoleh dan menelan salivanya melihat tatapan kecewa Sanum. Dia segera berdiri dan mendorong keras Alice. Kenapa dia bisa masuk? Gaza menatap Sanum sedang tangannya menunjuk Alice. Tentu saja karena aku kangen calon suami aku. Gue gak calon suami lo Alice, sarkasnya. 33. Ah gak peduli. Dia cuman istri sementara. Alice menunjuk Sanum dengan tangan kirinya. Dia mendekat lagi ke depan Gaza dan hendak memeluk. Ba, jangan peluk suami orang sembarangan. Sanum berdiri di depan Gaza dan merentangkan tangannya. Alice mendengus dan menatap jengah. Heh gak usah lebay. Gue sama Gaza itu udah biasa pelukan, bahkan kami udah pernah tidur bareng. Rahang Gaza mengeras. Sid, lo diam. Gaza juga banyak mantan. Mereka toh udah sering pelukan juga, tapi enaknya gue sih yang dapat tidur bareng sama Gaza. Lo sih bukan yang pertama. Sanum menahan rasa sesak yang tiba-tiba mengerubuni dadanya. Dia menahan air mata yang ingin mendesak. Apa maksudnya tidur bersama? Gak usah dengar dia, Gaza menarik Sanum ke belakangnya. Tatapan tajamnya menatap Alice yang tersenyum penuh kemenangan. Apa mau lo? Gak ada. Aku kan kangen kamu sayang. Alice hendak memeluknya lagi, secepat itu pula Gaza mendorong. Berani lo peluk gue gak segan pukul lo Alice. Ah kasar. Gak suka. Pergi lo. Aku mau nginap di sini. Gaza mengeram. Dia menarik tangan Alice untuk mengusir. Sanum lekas menahan tangan Gaza. Cowok itu menoleh. Mas jangan pegang Mbak Alice. Dia bukan mahram kamu, ucapnya memohon. Gue ngusir dia. Tapi gak pegang. Lebay banget lo. Bukan mahram, gue dan Gaza itu udah biasa gini. Ngerti gak? Dasar sok alim. Cerca Alice. Aku tidak peduli ada apa dengan kamu dan suamiku dulu mbak. Itu hanya masa lalu, Mas Gaza milikku. Maka Mas Gaza hanya boleh menyentuhku, ujarnya tegas. Sanum menatap kedua mata Alice saat berbicara. Hei ibu-ibu. Alice mendorong bahu kanan Sanum. Lo tuh dinikahi cuman buat sementara.
Lo pikir Gaza sayang lo hah? Alice. Murka Gaza. Sayang, dia harus tahu kalau dia tuh cuman pelarian kamu. Ya aku akui kamu nolak nikah sama aku makanya nikah sama dia. Tapi seenggaknya nih cewek sadar diri dikit lah. Baru beberapa hari belagu banget. Seenggaknya dia lebih baik dari lo. Kecamnya. Iya walaupun pada akhirnya dia hanya pelarian kamu kan. Aku bukan pelarian Mas Gaza, setelah Sanum menolak kata tersebut. Apapun kondisinya walaupun benar, dia tidak suka disebut pelarian.